Sapi. Saya Mukti. Saya Cantika. Saya Rachel. Saya Eka. Mohon diperhatikan pemaparan presentasi dari kami. Kabinet kali ini tahun pemerintahannya ada di berkuasa pada tahun 1956 hingga 1957, diumumkan pada 20 Maret 1956, bertugas mulai 24 Maret 1956, diakhiri pada 14 Maret 1957. Selanjutnya ada Partai Koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai pemenang pemilu, PNI menjadi partai inti dalam koalisi ini. Ali Sastroni Ambijojo sendiri merupakan ketua umum PNI. Masyumi partai Islam terbesar kedua setelah NU. Masyumi juga menjadi pilar penting dalam koalisi ini. Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU menurut serta dalam kondisi ini. Selain 3 partai besar di atas, terdapat beberapa partai kecil yang bergabung dalam koalisi ini. Di antaranya ada Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia atau disebut Parkindo, lalu ada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSI), terus ada Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (PKI), YIPKI, lalu Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu koalisi yang cukup luas ini diharapkan dapat membawa stabilitas politik dan mempercepat pembangunan nasional. Namun sayangnya kabinet Ali Sastroni Ambijojo hanya bertahan selama 1 tahun, Maret 1956 sampai Maret 1957. Beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini antara lain perbedaan pandangan politik antar partai koalisi, lalu tekanan dari berbagai pihak, termasuk Partai Komunis atau PKI, lalu yang terakhir kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Lalu di sini ada partai oposisi yang pertama yaitu PKI. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda yang terlarang dan telah dibubarkan. Partai ini memiliki ideologi komunis dan merupakan kekuatan politik yang signifikan pada masa itu. Yang kedua ada PSI, Partai Sosialis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia dari tahun 1948 hingga 1960. Ketika partai ini dilarang oleh Presiden Soekarno, partai ini memiliki ideologi sosialis dan cenderung lebih radikal dibandingkan PNI. Adapun kebijakan kabinet Ali II, yaitu pertama pembatalan konferensi media bundar atau KBM, yang kedua menyelesaikan permasalahan Irian Barat, yang ketiga melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, yang keempat menjalankan isi konferensi Asia Afrika atau HAA yang dilaksanakan di Bandung. Terus yang kelima membentuk daerah-daerah otonom dan meningkatkan pertahanan dalam negeri. Yang terakhir memulihkan keamanan, ekonomi, pendidikan, dan industri. Yolin. Selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan pada masa jabatan kabinet Ali II. Yang pertama adalah perpecahan antara partai politik. Jadi waktu pas itu ada perpecahan, yaitu yang pertama Partai Masyumi disebabkan karena perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahannya. Nah, yang kedua ada PNI, itu tuh munculnya karena perbedaan pandangan mengenai peran PNI dalam kabinet dan strategi politik. Yang kedua ada kegagalan mengatasi masalah Irian Barat. Jadi pada masa itu tuh Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda dan pemerintah Indonesia berusaha untuk merebut kembali wilayah tersebut, tapi pada masa itu kabinet Ali II itu mengalami kegagalan. Yang ketiga, semangat anti Tionghoa yang meningkat. Itu tuh pada masa itu semangat anti Tionghoa itu semakin meningkat di Indonesia. Hal ini dipicu oleh persaingan ekonomi dan ketidakpercayaan terhadap warga Tionghoa. Yang keempat, kegagalan dalam mengelola ekonomi. Indonesia pada masa itu mengalami inflasi yang tinggi dan kesulitan dalam mengatasi masalah pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kelemahannya ekonomi yang diwariskan dari masa kolonial dan ketidakstabilan politik. Nah, terakhir ada kurangnya dukungan dari militer.
Lalu yang ketiga adalah krisis pembangunan. Terjadi krisis di beberapa daerah sehingga masyarakat menganggap pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Jadi pembangunan daerah di saat itu tidak merata sehingga menimbulkan iri dari daerah lain yang tidak mendapatkan dampak dari pembangunan tersebut. Berikut merupakan foto dari Ali Sastro Amijojo